kolaborasi dari berbagai pihak, baik pihak internal dan pihak eksternal. Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam ruangan ini, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah adalah berusaha untuk mengerti dan memahami karakter dari masing-masing semua warga sekolah, belajar bertoleransi, menjalin komunikasi yang aktif dan baik kepada semua warga sekolah, serta menjalin kerjasama dan berkolaborasi yang bagus dengan sebuah warga di sekolah, serta mencukupi dan meningkati sarana dan prasarana sekolah untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua warga sekolah, terutama murid, agar dapat terwujudnya suasana positif nyaman di sekolah. Baik, Bapak Ibu semua, kita semua sudah kenal siapa itu Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan semboyannya yang sangat begitu fenomenal, yaitu Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mahungkasa, dan Tukuri Handayani. Di sini sebagai seorang pendidik, mungkin kita mengalami suatu pemikiran yang selalu berubah dari tahun ke tahun, yaitu di mana sistem pendidikan kita selalu berubah. Sistem pendidikan ini berubah berdasarkan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu berkembang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga pendidikan pada masa kini ditekankan tentang pendidikan IT atau zaman teknologi. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mau mengajarkan kita sebagai seorang tenaga pendidik, yaitu harus mengambil contoh sebagai seorang petani, yaitu dalam hakikatnya sebagai seorang pendidik, di mana seorang petani hanya menuntun tumbuh kembangnya padi, tidak memaksa padi untuk bisa menjadi jagung atau jagung bisa menjadi padi. Hal ini dikembalikan lagi kepada kita seorang pendidik, bahwa tugas kita menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Untuk dapat memunculkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah, marilah kita bersama-sama mengeksplorasi konsep budaya positif itu sendiri. Jadi konsep budaya positif itu dapat berjalan dengan baik dan terencana. Ini akan tertuang dalam suatu lembaga pendidikan, baik dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, harus adanya budaya positif yang dituangkan dalam visi dan misi sekolah itu sendiri. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ini saya kutip dari seorang para ahli, Stephen R. Covey, atau People Centered Leadership, pada tahun 1991. Beliau menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan paradigma teori kontrol dari Stephen R. Covey ini disandingkan dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu anak berkembang berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Membuat perubahan dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini yang diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid dalam pembelajaran. Baik, berikut miskonsepsi tentang teori kontrol.
di sini ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikut ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikut ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi-ilusi ini pada umumnya terjadi dan sering kita alami dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ternyata ilusi ini tidak menguatkan karakter peserta didik seperti yang diharapkan dalam kurikulum merdeka, yaitu P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, yang kedua yaitu disiplin positif. Jadi kata disiplin ini berkaitan erat dengan aturan. Jadi di sini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Baik, mungkin Bapak Ibu guru hebat yang ada di tempat ini, coba mungkin salah satu poin yang kita anggap berdampak positif untuk pengembangan pembelajaran di kelas maupun pengembangan sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru pilih yang mana? Satu atau dua? Satu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dua. Iya, ya tepat sekali. Jadi kita harus memilih poin yang kedua, yaitu sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Poin kedua ini akan di kalimat akhir itu tentang keyakinan kelas itu dengan hal-hal yang dihargai bersama. Contoh sebagai kepala sekolah, sebelum membuat aturan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah, harus adanya keyakinan sekolah dibuat bersama untuk dipatuhi bersama. Agar contoh di kelas, siswa tidak memperoleh hukuman, tetapi siswa memperoleh konsekuensi. Seperti juga guru, jika melakukan kesalahan, dia akan memperoleh konsekuensi, bukan hukuman. Baik, pada praktiknya, kita secara tidak sadar memakai disiplin itu adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kepatuhan terhadap sesuatu peraturan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru harus mengerti konsep yang disampaikan oleh Dian Grosser pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa disiplin adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan yang berdasar pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang baik berasal dari dalam diri kita, agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau menghindari sebuah hukuman. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Baik, menurut Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam ruangan ini, motivasi mana yang harus kita jalankan baik di sekolah maupun di kelas kita masing-masing? Iya, tepat sekali ya. Jadi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, dari tadi sudah dijelaskan tadi, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid
agar memiliki motivasi yang ketiga, agar penerapan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan ataupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saya kutip dari ahli Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid itu sendiri. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Memperoleh cinta dan kasih sayang. 3. Mengharapkan kebebasan. 4. Mengharapkan kesenangan. Dan yang 5. Mendapatkan kekuasaan. Ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Tindakan yang negatif dari murid adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Yang kelima, posisi kontrol. Untuk menghadapi murid yang melakukan hal negatif demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, guru perlu memahami posisi kontrol yang akan mereka gunakan seperti yang disampaikan oleh Diane Gosson dalam bukunya Restoration School Discipline. Ia menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Baik, dari kelima posisi kontrol guru, mungkin Bapak Ibu bisa dapat menentukan 1-2 posisi kontrol yang mungkin yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagai teman, sebagai pemantau. Oke, baik ya. Jadi sebagai teman dan sebagai pemantau. Tetapi berdasarkan penelitian bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih menerapkan posisi kontrol guru penghukum. Ini selalu. Mengapa? Karena hampir semua di kelas, jika anak tidak menyelesaikan tugas atau dapat terlambat, kita sebagai guru selalu memberikan hukuman. Jadi memberi hukuman itu tidak dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa. Kemudian sebagai teman, contoh Fitri, tolong Pak ya, agar Pak Guru tidak dimarahi oleh Bapak kepala sekolah jika Fitri selalu berbuat seperti itu. Itu artinya guru berperan sebagai posisi teman. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Contoh, Fitri, mengapa engkau tidak mengikuti aturan ini? Walaupun itu kita tegur, tetapi secara tidak sadar kita telah memasukkan rasa bersalah kepada murid, dan ia akan membawa pulang bahwa kok saya ditegur terus oleh guru saya selama saya berbuat salah. Itu juga posisi kontrol yang tidak baik kita gunakan dalam kelas. Selanjutnya, baik, dari 5 posisi kontrol yang kita gunakan tadi, yang kita bahas bersama tadi, sebaiknya guru harus menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi hendaknya guru harus memfokuskan diri pada murid itu sendiri. Guru hendaknya membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi
solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya adalah menuntun murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadikan siswa itu disiplin positif atau menerapkan budaya positif, yang harus kita jalankan yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan bagi murid yang diyakini bersama dan dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Ini merupakan contoh keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas itu dapat berjalan dengan baik apabila guru harus melalui suatu tindakan yang namanya segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi, jika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan hal pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh, Leni, mengapa hari ini engkau bangun terlambat? Itu berarti guru melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Mengapa engkau bisa terlambat? Mungkin Leni bisa menjawab, saya tadi malam menonton televisi lewat malam atau main game. Jadi guru harus benar-benar memfokuskan masalah, yaitu dengan menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, guru harus menanyakan keyakinan. Artinya guru harus menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama antara guru dan siswa atau guru dan kepala sekolah, sehingga murid mendapat konsekuensi, bukan murid mendapatkan hukuman. Lanjut. Selanjutnya, Gosen menyatakan ada 3 tahapan yang dapat digunakan dalam restitusi. Tahapan ini dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi baik Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam ruangan ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Jadi baik Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi tadi mau mengajarkan kita bahwa anak jika melakukan kesalahan tidak boleh diberikan hukuman, namun dilakukan dengan segitiga restitusi agar terjawablah P5 atau profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Selamat siang. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik ya anak-anak. Hari ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu sama artinya dengan aturan. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Baik anak-anak, jadi keyakinan kelas itu sebentar yang ditulis pada kertas yang sudah Pak Guru bagikan, harus ditulis hal-hal yang positif. Hal-hal yang apa? Positif. Ya anak-anak, jadi sebentar setelah
sekalian menuliskan keyakinan kelasnya, nanti ditempelkan di sini. Bisa? Bisa. Oke, baik anak-anak, silakan menulis keyakinan kelas. Tulislah hal-hal yang positif ya. Baik anak-anak sekalian, yang sudah menuliskan keyakinan kelas, silakan ke depan dan menempelkan di depan papan yang telah disediakan. Ayo, siapa sudah mulai menulisnya? Ayo, satu persatu ke depan. Ayo, yang sudah tulis masuk ke depan. Ayo. Iya. Safira, silakan menempelkan keyakinan kelasnya, tempel sebelah atas. Iya, bagus. Ayo yang lain. Ayo, yang lain yang sudah langsung berdiri tempel. Yang sudah langsung menempel. Yang sudah langsung tempel tulisannya. Ayo sedikit cepat. Ayo. 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 Yang sudah langsung menempel, ayo. Ayo. Lurus ke sini ya, ditulis ke sini ya, terus. Ayo. Ayo. Ayo semuanya dengan aman ya, tertib, tidak boleh bertabrakan. Diam-diam, yang pendek sebelah bawah, yang tinggi sebelah atas. Kalau sudah penuh ya diganti deh yang paling bawah. Ayo. Semuanya diam ya, jangan limpun. Baik, semua sudah menulisnya? Ada yang belum? Ada yang belum? Ayo, yang belum lebih cepat. Ayo, yang belum lebih cepat. Ayo, yang belum lebih cepat. Oke, baik. Oke, baik. Jadi anak-anak ini merupakan hasil keyakinan kelas yang ditulis oleh kita semua. Baik, Pak minta salah satu anak yang mungkin bisa membacakannya. Iya, Winda. Silakan Winda, bacakan di depan kelas. Saya akan membacakan keyakinan kelas. Keyakinan
baik ya. Terima kasih Winda yang telah membacakan keyakinan kelas dari teman-teman semua. Winda, silakan duduk kembali.